kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi wawancara. Saya Salsabila Mirianti. Nama saya Audi Syarala Putri Sitepu. Nama saya Lela Fitriani. Nama saya Kesha Irawan. Saya Muhammad Hafiz Pamungkas. Nama saya Salsabila Zahra. Saya Anissa Zahara. Saya Riri Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya. Perkenalkan, saya Salsabila Mirianti, murid dari Fakultas Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomi dan Bisnis Manajemen dari Muhammadiyah Riau. Saya ingin mewawancarai Bapak perihal tentang kepemimpinan. Mohon maaf sebelumnya, nama Bapak boleh tahu siapa? Oh, boleh. Nama saya Sultan Sarmunis Kumbang, Ketua Persatuan Pedagang Pasar Cipuan. Begini Bapak, kami ingin menanyakan beberapa hal tentang kepemimpinan. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak dalam mengelola masyarakat pasar yang sangat heterogen ini? Yang kita tahu bahwa banyak sekali orang yang dari pedagang pasar, bagian sayur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara Bapak mengelola dan memanage mereka? Yang pertama, kita di pasar ini melakukan suatu hal namanya kebersamaan. Jadi tidak ada yang merasa dianaktirikan dan tidak ada yang merasa dianaemaskan di dalam lingkungan pasar. Kenapa? Karena satu hal yang kita pegang adalah kebersamaan. Kebersamaan itu yang bisa membuat kita bersatu. Dengan adanya kebersamaan, dengan adanya merasa kita punya hak dan kita merasa punya kewajiban, dan juga ada rasa untuk menjadi sebuah prinsip dalam hidupnya adalah bersama itu atau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah apa. Oke. Dengan masyarakat pasar yang sangat heterogen ini, bukan tidak mungkin bahwa kita di dalam pasar ini memiliki konflik. Tentu saja kita punya konflik. Bagaimana cara Bapak mengatasi konflik di antara orang-orang pasar ini? Salah satunya adalah caranya dengarkan aspirasinya, dengarkan apa yang dia sampaikan dan carikan solusinya. Karena salah satu penyebabnya adalah di saat aspirasi tidak didengarkan, di situ akan timbul masalah baru. Kenapa? Karena dia merasa kurang senang atau dia merasa kurang puas. Tapi di saat kita selaku pemimpin diminta untuk umpamanya, maaf bicara, selaku dituakan, apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan, kita carikan solusinya. Memang tidak segampang membalikkan telapak tangan, tapi salah satu dengan caranya adalah dengan kebersamaan. Apa yang bisa kita rubah, apa yang kita perbaiki, selagi hal itu berbuat untuk yang baik, selagi tidak merugikan negara, selagi tidak merugikan orang banyak, itu kita kedepankan dan memanusiakan manusia. Itulah namanya. Prinsip hidup yang Bapak jalani selama ini yang sangat kuat Bapak pegang teguh apa ya, kalau kami boleh tahu? Ya, dalam prinsip saya yang saya utamakan itu adalah bagaimana mempersatukan rasa sesama pedagang, bahwa kita adalah satu keluarga besar. Tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang kampungnya dari mana, tapi satu keluarga besar. Yang selalu Bapak tanamkan kepada diri Bapak ketika Bapak berada di fase terburuk, fase terendah dalam hidup Bapak, sampai Bapak bisa bangkit. Begitu. Ya, sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu sebenarnya kita hanya menjalani aja. Kalau di dalam Islam kita kan punya Tuhan, serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kembalikan bagaimana permasalahan itu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada hal yang rumit selagi kita bisa mencairkannya bersama. Itulah gunanya kita bersama. Ada si A pemikirannya, ada si B pemikirannya juga ada kan. Jadi satukan pemikiran tadi untuk menjadi hal-hal yang terbaik atau untuk kemajuan kita bersama. Itu. Lalu bagaimana pendekatan Bapak terhadap sosial lingkungan Bapak? Serahkan haknya. Serahkan haknya. Kalau umpamanya, maaf yang kami lakukan,
Salah satunya adalah yang kami lakukan di pasar ini adalah menggerakkan tentang sosial kematian. Di saat ada yang meninggal, ya, kita berikan haknya. Karena di saat haknya diberikan, di situ kita merasa tanggung jawabnya sama kebersamaan kita, itu yang kita dahulukan. Dan juga salah satunya adalah seperti yang dipertanyakan tadi, bagaimana apa pertanyaan yang terakhir tadi? Bagaimana cara Bapak untuk pendekatan terhadap sosial lingkungan? Kalau pendekatan kita terhadap sosial lingkungan tadi tidak membeda-bedakan warga atau masyarakat kita, dan tidak kembali ke awal tadi kan, tidak ada yang merasa dia anak emaskan dan tidak ada yang merasa dia anak tirikan. Jadi dia merasa kebersamaan itu adalah kunci dari kesuksesan. Mari kita sukses sama-sama itu. Lalu bagaimana cara Bapak mengelola waktu Bapak yang sibuk dari mengurus pasar, lalu harus bersosialisasi dengan lingkungan rumah Bapak, lalu harus melaksanakan tugas Bapak sebagai muslim yang baik. Bagaimana cara Bapak mengelola waktu Bapak yang sangat padat tersebut? Gini, kalau sebenarnya memang kalau tentang waktu, siapapun waktunya akan tersita, apalagi tentang kebersamaan, masalah sosial masyarakat, apa segala macamnya. Jadi kita waktu itu akan terbagi. Tapi kita harus pandai-pandai membagi waktu. Di saat urusan keluarga, kita kembali mengurus keluarga. Di saat kita mengurus organisasi, kita kembali mengurus organisasi. Jangan campur adukkan. Jangan campur adukkan di saat kita, di mana posisi kita. Gitu. Serumit-rumit apapun jalannya, ada jalan keluarnya. Salah satunya adalah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Di saat kita berada di satu wilayah atau di satu tempat, apa yang terjadi di lingkungan itu kita harus di dalamnya. Dan juga kita mempersatukannya. Di saat kita berada di lingkungan pasar, kita mengikuti aturan yang ada di pasar. Di saat kita pulang ke rumah keluarga atau di tempat tinggal kita, bagaimana kita dalam lingkungan masyarakat? Inilah yang kita harus pandai-pandai membaginya. Saya setuju dengan itu. Bagaimana cara Bapak untuk memecahkan konflik seandainya ada warga pasar yang merasa Bapak tidak adil terhadap mereka, atau bagaimana cara menghadapinya? Pasti ada cekcok mulut dan segala macamnya. Bagaimana cara Bapak meredam emosi dan menghadapi konflik tersebut? Kalau konflik-konflik yang namanya masalah pasar memang ada. Tapi kan gini, pecahkan masalahnya, dengarkan apa permasalahannya. Umpama ada yang bertengkar, kenapa dia bertengkar? Apa permasalahannya? Ambil titik tengahnya. Jangan hanya bisa mendengarkan satu pihak, tapi dengarkan dari pihak yang. Kalau kita mendengarkan satu pihak, dia akan merasa dia yang benar. Kita tanyalah yang satu lagi, dia akan merasa yang benar. Tapi di saat kita pertanyakan berhadapan, gitu kan? Kita pecahkan di sana. Apa yang jadi masalah? Berikan si A punya kesempatan untuk bicara, berikan. Yang terjadi saat ini adalah kadang-kadang si A berbicara, si B ini tidak memberikan kesempatan. Itu yang mengakibatkan konflik ini tidak selesai-selesai. Tapi di saat si A ini ada masalah, pertanyakan apa yang jadi masalahmu. Di saat si B ini, pertanyakan juga apa yang bagi masalahmu. Baru kita carikan titik terangnya. Oh, berarti seperti ini jalan keluarnya. Gitu. Oke. Selama Bapak menjabat sebagai Ketua Pedagang Pasar Cipuan, apa saja pencapaian yang sudah Bapak dapatkan selama menjabat? Yang saya pencapaian tidak banyak. Cuman yang kami jalani selama ini adalah bagaimana membuat pasar ini nyaman. Salah satunya adalah sesuai dengan keberadaan kita di lingkungan Polsek Sukajadi ini kan, kita coba membantu keamanan lingkungan. Salah satunya adalah dulu pasar ini sering terbakar, sekali 2 tahun dah terbakar, sekarang enggak. Kenapa? Dulunya pedagang ini yang ronda, pedagang ini yang jaga keamanan. Sekarang enggak, kita cari orang untuk menjaga keamanan, dia fokus dia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan tadi. Nah, jadi itu adalah salah satu pencapaiannya. Dan kedua, tidak ada lagi yang merasa seperti tadi dia berkasta-kasta lah gitu kan. Kan ada orang merasa cuma orang jualan kain aja, orang jualan sayur aja. Tidak. Di sini
walaupun dia jualan kain, jualan apa, cuman di saat ada masalah dia dilibatkan, dia diikut sertakan. Umpamanya terjadi permasalahan orang meninggal, umpamanya orang jualan kain, tapi yang datang bukan hanya orang jualan kain, tapi seluruhnya yang merasa keluarga besar itu ada andilnya di dalam. Terakhir nih Pak, menurut Bapak hal apa yang harus kami tanamkan sejak saat ini untuk menghadapi masa depan yang akan kami hadapi ke depan? Kalau masa depan itu memang di tangan, kata istilahnya bahasanya begini, masa depan bangsa ini adalah di tangan-tangan mahasiswa-mahasiswa inilah. Kenapa? Karena ujung tombaknya nanti pada adik-adik mahasiswa inilah. Jadi bagaimana kita untuk menyongsong masa depan itu adalah kita harus mengikuti dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan salah satu adalah dengan adanya seperti sekarang ini internet atau apa yang istilahnya seperti perkembangan itu kita ikuti, tapi kita yang menentukannya. Seperti HP ini apapun bisa ada di dalamnya. Apapun ada di dalamnya, tapi tergantung kita mau bawanya kemana. Salah satunya adalah bagaimana bisa memajukan negeri ini, bagaimana bisa kita bermanfaat untuk orang lain, bagaimana kita bisa artinya kita berbuat baik dan orang lain juga akan mengikutinya. Apa yang kita lakukan ini, kita tanamkan hari ini, mungkin di suatu saat yang kita tanamkan itu dilakukan oleh orang lain. Sebenarnya Islam mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan bagaimana perbuatan itu bukan hanya untuk kita, tapi contohkan yang baik biar orang lain juga melakukan yang baik. Bukan hanya umpamanya kita udah baik, orang lain enggak, bukan. Tapi kita tanamkan kebaikan itu mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kita. Itu. Jadi itu akan tertanam semua selamanya. Salah satunya adalah bagaimana bisa menghidupkan rasanya hidup ini lama. Salah satunya lah, walaupun kita udah tidak ada lagi, tapi kita masih diingat orang. Seperti itu yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Jadi jadilah pahlawan untuk masa depan. Itu gambarannya. Jangan hanya garis kasarnya, jangan kita hanya ya udah apa yang udah terjadi, bukan. Tapi bagaimana dulu pahlawan-pahlawan ini memperjuangkan bangsa ini. Jadilah pahlawan untuk masa depan. Karena jalan masih panjang. Itu pun tidak bisa sendiri. Itu gunanya bersama. Ya. Di saat kebersamaan kita tanamkan, disitulah akan ada hasil-hasil yang memuaskan atau hasil-hasil yang baik untuk diingat di masa depannya. Sekian pertanyaan dari kami, Bapak. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Terima kasih dan semoga harinya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.